Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari wahyu, terus Al-Quran, tafsir, dan takwil. Namun sebelum ke sana, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan serta diberi ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Kenapa kok tema yang pertama kali itu terkait dengan wahyu, Al-Quran, tafsir, dan takwil, Pak, dalam mata kuliah sejarah pemikiran tafsir ini? Sebelum kita melanjutkan lebih jauh terkait dengan sejarah pemikiran tafsir, paling tidak kita harus bisa mendudukkan definisi dari wahyu, Al-Quran, tafsir, dan takwil serta hakikatnya, dan bagaimana konsep ontologisnya ini, sehingga ketika kita paham terkait dengan ontologinya ini, maka mau tidak mau epistemologi kita nanti insya Allah akan sesuai, jadi kita tidak salah persepsi. Nah, di situ. Oke. Nah, jadi apa itu sebenarnya wahyu? Kalau di dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran ini disebutkan awal wahyu ya al-isyarah asy-syariah. Jadi isyarat yang sangat cepat. Jadi di situ wadalika yakunu bil kalam ala sabili rumus wa ta'rid wa qad yakunu bi sautin mujarrad wa bi isyarati ba'dil jawarih. Dan prosesnya itu bisa saja menggunakan kalam ya, dengan beberapa kode lah ya, ada beberapa kode dan ada beberapa suara dan menggunakan beberapa. Nah, ini versi Mana'ul Qatan ya, dalam kitabnya Mabahis fi Ulumul Quran. Jadi ini belum sampai pada proses adanya teksnya itu. Jadi masih sebatas isyarah asyariah. Jadi isyarah yang cepat, nek cara gampangannya ya kayak semacam sinyal. Ya, sinyal yang kemudian akan ditangkap oleh transmitternya dan kemudian akan dikonversi ke dalam bahasa yang verbal. Nah, ini kalau dalam bahasanya Nasr Hamid Abu Zaid di kitab Mafhumun Nas dirasah fi Ulumul Quranil Karim, ya, ini bukunya ya, bisa dilihat ya. Maaf, covernya belum kelihatan. Nah, ini cover ya, cuman covernya bahasa Arab, Pak. Ya memang Mafhumun Nas bahasa Arab kan gitu. Kalau mau bahas Ulumul Quran juga bahasa Arab kan gitu. Oke, kita cek dulu. Katanya di halaman 52 ya. Oke. Oke, saya kasih terjemahan yang bahasa Indonesia saja, ini slide. Nah, jadi konsep wahyu versi Nasr Hamid Abu Zaid ini ya ada semacam pemberian informasi yang rahasia. Nah, pemberian informasi yang rahasia ya. Jadi dalam proses penerimaan ini dari pemberi wahyu ke penerima wahyu ini ada proses yang ini tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi dia ini semacam sinyal yang kemudian ada semacam transmitternya gitu. Nah, siapa transmitternya dalam Al-Quran saat ini? Jibril itulah transmitternya. Jadi dia yang akan kemudian mengolah kebahasaannya.
kebahasan Al-Quran ke dalam bahasa yang verbal. Ya, karena wahyu, kalau yang bersifat wahyu beneran ya, itu kan kalamullah ya, kalamullah. Dan kalamullah itu tidak hanya sebatas pada Quran, tidak sebatas pada teks Al-Quran. Ada juga wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Misalkan pada Nabi Musa, Taurat ya, kepada Nabi Daud, Zabur. Ada Nabi Musa, Isa, ada Injil. Itu semuanya wahyu sama. Yang kemudian dengan perantara yang sama, Jibril, kemudian bahasa itu diverbalkan menjadi teks Al-Quran. Nah, di situ. Nah, dalam pemberian isyarat ini bagaimana, Pak? Kira-kira. Dalam pemberian isyarat ini bisa saja memang melalui perantara, bisa saja menggunakan langsung. Nah, kalau di sini kan mana ini? Wahyu itu disebut oleh ulama sebagai semacam ilham. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada yang semacam ilham. Ada dua cara. Yang pertama itu terkait dengan apa ini? Bahasanya Nasir Hamid Abu Jad itu di dalam surat apa? 51 ini, surat Asyura ayat 51-52 itu. Ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhya biidnih ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Jadi tidak mungkin bagi setiap orang Allah itu berkata-kata dengan dia kecuali melalui perantara wahyu atau di belakang tabir. Perantara wahyu berarti dia langsung mendapat semacam ilham atau di belakang tabir itu. Jadi menggunakan cara yang unik, dan ini terkadang orang itu tidak bisa mengetahuinya karena hanya orang-orang tertentu, atau dengan mengutus seorang utusan yang lalu diwahyukan kepada seseorang yang lain. Maksudnya mengat utusan tadi ya Jibril itu, karena tugas Jibril itu ya menyampaikan wahyu itu sendiri. Jadi proses penyampaian wahyu itu banyak sekali nanti. Ya, jadi ada kalau saya mengibaratkan, menganalogikan itu ya semacam sinyal yang kemudian diberikannya itu kepada penerima receiver ya. Itu menggunakan berbagai cara. Ada yang terkadang dia memang langsung, secara langsung ya, misalkan kalau di balik tabir misalkan falamma atahanu ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa annahtartuka fastami' lima yuha. Ini tanpa melalui perantara. Kalau dalam cerita Al-Quran seperti itu. Jadi Nabi Musa kemudian mendapatkan semacam suara gaib atau apa itu di balik gunung. Di balik gunung itu kemudian Allah langsung berfirman semacam itu. Kemudian ditangkap oleh Nabi Musa. Dan juga misalkan apa itu jenenge, menggunakan kayak ilham. Kalau di dalam ulumul Quran ini contohnya apa ya, semacam ilham. Jadi kayak di sini nih, kalau dalam ulumul Quran disebutkan ketika Allah menyampaikan wahyu kepada ibunya Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi ketika Fir'aun meminta setiap perempuan yang mau menyusui Musa, yang saat itu sebagai anak temuan awalnya, itu kebanyakan pada gagal, pada nggak mau ya. Bukan nggak mau ya, karena Musanya sendiri yang nggak mau menyusu pada orang itu kan gitu. Namun ketika ibunya Musa dibuka hatinya, karena dia setelah saya bismillah ikut, nah ibaratnya ngono nang cara saiki ikut,
untuk ikut sayembara menyusui anak tadi. Nah, jadi proses kenapa ibunya Nabi Musa ini kemudian mau membuka hatinya untuk turut mengikuti sayembara menyusui Musa ya tadi karena ada ilham al-fitri lil insan. Nah, ayatnya itu wa wahayna ila ummi Musa an ardihi, surat Yunus ya kayaknya, atau semacam ilham yang diberikan kepada hewan ya, hewan misalkan kepada lebah, wa waha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan. Nah itu terus terusnya kan ada wa minas sajari wa mimma ya'rishun dan seterusnya. Itu surat apa itu An-Nahl ya, surat An-Nahl. Jadi ini namanya kalau dalam bahasa ulumul Quran itu al-ilham al-gharizi lil hayawan. Jadi ini semacam insting yang diberikan kepada hewan. Nah, ini tanpa melalui perantara. Terus yang ketiga ya misalkan wal isyarah asyari'ah ala sabili rumus wal iha ka ihai Zakaria fi mahakahul Quran fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa aswiya. Nah, ini semacam insting yang cepat ya, isyarah asyari'ah dengan kode-kode tertentu ya, atau simbol-simbol tertentu yang kemudian dipahami. Jadi kayak kisahnya Nabi Zakaria itu. Atau semacam kayak bisikan. Nah, kalau ini biasanya bisikan ini agak cenderung peyoratif, negatif ya pemaknaannya itu. Kenapa? Kalau contohnya itu yang diberikan oleh Manal Qatan itu terkait dengan apa itu waswasatis syaitan wa tazyinihi syarr bin nafsil insan. Ayatnya itu wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Jadi dia menggunakan kata-kata wahyu ini ya. Jadi proses penyampaian mengganggu, Al-Quran menyebutnya menggunakan istilah wahyu. Jadi ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar bahwa proses pewahyuan itu menggunakan apa itu semacam isyarah yang cepat. Cuman isyarahnya ini beda-beda. Ada yang secara langsung, ada yang melalui perantara transmitternya. Kalau yang selama ini kita pahami kan yang menggunakan perantara malaikat Jibril. Yuhi rabbuka ilal malaikati anna ma'akum fatabbitul ladina amanu. Nah, di situ. Nah, ini wahyu. Ya, jadi semacam signal. Jadi wahyu kalau yang bersinggungan bila harfin wala sautin yang kemudian diterjemahkan ya, diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Nah, ketika penerjemahannya itu menggunakan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad itu kemudian disebut sebagai Al-Quran. Nah, itu sebagai Al-Quran. Kalau dalam petanya begini, kalau ini nggak jelas ya, saya buka langsung aja yang dari Nasir Hamid Abu Zaid. Ini kebetulan kok nggak ada ya, kemarin itu ada. Sebentar. Oh ini, nah ini petanya. Jadi kalau dalam bahasanya Nasr Hamid ini, Allah ketika menurunkan pada Jibril ini namanya proses tanjil. Ya, proses tanjil ini masih dalam koridor wahyu ya. Terus ketika Jibril sudah ke Muhammad ini ada proses risalah. Nah, proses risalah lah ketika sudah sampai pada Nabi Muhammad ini yang kemudian sebagai Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki sifat indar, balag. Jadi dia itu prosesnya menyampaikan wahyu tadi ya, prosesnya menyampaikan wahyu tadi, ini prosesnya. Nah, kalau petanya seperti ini ya, kodenya apa Pak? Nah, jadi kan isyarahnya apa kodenya ya? Kalau Al-Quran ya pasti bahasa Arab. Pembicaranya siapa? Pembicaranya Allah, karena Allah yang memang punya kalam itu
Penerimanya siapa? Receivernya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Transmitternya siapa? Malaikat Jibril. Nah, ini prosesnya. Nah, jadi wahyu itu posisinya lebih luas. Lebih luas. Jadi tidak hanya sebatas pada Al-Quran. Karena kalamullah sendiri itu ayat-ayat bisa berupa ayat seperti ayat Al-Quran yang tertulis dalam bentuk kode-kode itu, kode-kode Arab itu, atau semacam ayat kauniyah ya, semacam alam ini. Karena alam ini apa jenenge, hukum alam ini kemudian berjalan ini bagaimana? Lah inilah yang disebut sebagai ayat kauniyah. Di situ ya, ada paham ya. Jadi posisi wahyu itu lebih luas daripada Quran. Nah, sementara Quran itu sudah menjadi verbalisasi dari kalam itu sendiri. Gitu. Tapi bukan berarti bukan berarti Al-Quran bukan wahyu, tapi bagian dari wahyu. Karena wahyu Allah itu tidak hanya Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, bahkan suhuf-suhuf itu yang Anda ketahui. Gitu. Nah, itu adalah terkait dengan pemaknaan wahyu. Jadi ini kalau saya menganalogikan ya tadi semacam sinyal. Semacam sinyal yang kemudian diterjemahkan oleh transmitter. Kalau dalam Quran itu adalah entah ini Jibrilnya atau langsung Nabi Muhammadnya ya, atau Nabi Muhammadnya. Cuman ini masih terjadi perdebatan terkait dengan siapa yang kemudian ketika Al-Quran turun itu langsung berupa bahasa Arab atau menggunakan. Nah, ini masih jadi perdebatan, tapi dalam perspektif Masyarakat Ahmad Abu Jad dalam memberikan pemahaman semacam itu. Jadi ada proses transmisi, ada dalam transmitter itu ada proses transformasi kebahasaan ya, yang awalnya itu masih berupa sinyal-sinyal seperti itu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa manusia. Nah, itulah Al-Quran itu bagian dari wahyu itu sendiri. Nah, itu oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, terkait dengan apa sekarang? Tafsir dan takwil ya. Tafsir dan takwil. Sebentar, saya bukakan. Tafsir dan takwil ini di mana ya? Halamannya. At-Tafsir wa Ta'wil. Oke, 316. Oke. Oke. Kalau kita berbicara tafsir, ini versi Manaqul Qatan ya. Itu disebut sebagai al-ibanah wal kasyaf wa idharul ma'nal ma'qul. Jadi itu dia penjelasan. Wal kasyaf itu membuka, menyingkap. Wa idharil makna dan menunjukkan makna yang rasional. Nah, itu. Jadi fungsi tafsir itu kalau dalam bahasa Syekh Muhammad Abduh itu apa ya? Bayani muradillah ala taqatil basar. Ya. Bayani muradillah ala taqatil basar. Jadi itu berusaha untuk menjelaskan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah sesuai dengan bahasa manusia.
Jadi ketika Al-Quran itu dianggap sebagai perwujudan dari kalamullah, itu belum tentu pemaknaan-pemaknaannya itu bisa ditangkap secara utuh oleh manusia sebagai pengguna. Manusia itu sebagai pengguna ya, manusia yang muslim terutama itu sebagai pengguna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, penggunanya itu belum tentu paham terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu belum tentu paham. Sehingga di sini butuh cara untuk memahamkan. Cara untuk memahamkannya menggunakan bahasa apa? Ya harus menggunakan bahasa orang saat itu. Bahasa yang orangnya sedang dikhitabi tadi, yang sedang diajak bicara. Bayan muradil ala taqatil basar. Jadi tafsir itu sebenarnya apa ya, kalau dalam bahasa ibarat syarah. Nah, syarah tapi bukan, kalau syarah kan biasanya untuk kitab ya, untuk menjelaskan karya ulama, kemudian namanya syarah. Nah, kalau tafsir itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, itu tafsir ya. Nah, cara menjelaskannya menggunakan bahasa manusia itu yang kira-kira bisa dipahami. Maka dalam hal ini tafsir akan berkembang, pasti akan berkembang ya. Dari masa Ibnu Abbas misalkan dalam tafsir Al-Mikbas itu paling mudah. Kenapa? Karena orang yang diajak bicara saat itu orang Arab sendiri, sudah berbahasa Arab mereka ya. Kemudian mereka sudah paham konteksnya sehingga dalam penulisan tafsir tersebut itu lebih banyak disandarkan pada riwayat-riwayat. Jadi misalkan sahabat A pernah belajar pada Nabi Muhammad SAW secara langsung atas pemaknaan suatu ayat. Kemudian apa yang diterima oleh sahabat tadi kemudian disampaikan lagi kepada sahabat yang lain yang kebetulan saat itu tidak mengikuti atau dia sama mengikuti tapi dia lupa mencatat atau apalah misalkan, yang kemudian itu dibukukan. Catatan-catatan itulah yang kemudian dibukukan menjadi semacam tafsir Al-Mikbas tadi. Jadi makanya corak tafsir Al-Mikbas misalkan tafsirnya Ibnu Abbas itu sifatnya dia bercorak menggunakan model periwayatan. Dia bersandarkan pada riwayat yang diterima langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, selanjutnya ini kalau saya belajar satu-satu menceritakan ya nanti sejarah tafsir tidak lagi. Ya, tapi langsung saya loncat. Misalkan ke tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib. Konteks ketika Fakhruddin Ar-Razi ini hidup, itu di situ filsafat sedang berkembang pesat itu. Ada Al-Qindi, Ibnu Sina dan yang lain-lain. Karena ada orang yang mengatakan Fakhruddin Ar-Razi itu termasuk filosof. Ar-Razi atau Rajastah apa itu bahasanya dalam bahasa baratnya itu. Ya, Ar-Razi dia juga memiliki kitab tafsir yang namanya Fatihul Ghaib. Sehingga untuk memahamkan isi Al-Quran kepada para filosof kala itu, dia menggunakan cara-cara yang terbiasa digunakan oleh para filosof. Maka tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi ini dia menggunakan model dialektika. Jadi dia menampilkan seluruh pandangan yang ada, tampilkan aja semuanya. Ya, menurut A, menurut B, menurut C, menurut C. Nah, reader, pembaca, pengguna itu yang diminta untuk memberikan jawaban tersendiri atas pembacaan yang berdasarkan pembacaan yang ia baca tadi. Nah, jadi tidak memberikan semacam kesimpulan, tidak menjadikan kesimpulan, tapi dia hanya melontarkan wacana berdialektika. Nah, reader ini harus berdialektika dengan wacana-wacana yang dikembangkan oleh Fakhruddin Ar-Razi tadi. Nah, ini kan dia sudah menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya saat itu.
misal contoh sekali satu lagi, ini misalkan tafsirannya Al-Maroki atau tafsirnya Pak Quraisy Shihab, karena dalam masa-masa itu model sastra itu sangat berkembang. Makanya dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu ketika dia menggunakan model adabi istimai. Jadi dia berangkat dari kasus sastraan. Bahkan kalau itu juga ada Habib Jasin ya. Habib Jasin ketika dia merumuskan tafsir tapi modelnya puitis. Ya, sekalipun Habib Jasin ini kemudian banyak dikritik oleh orang karena merasa melecehkan menafsir, kenapa menerjemahkan kok menggunakan puisi, karena dianggap melecehkan. Hanya dianggap saja, bukan melecehkan kan gitu. Karena kebanyakan orang mengatakan Al-Quran itu memiliki tingkat sastra yang tinggi, tapi ketika digunakan seperti itu malah justru dianggap melecehkan. Nah, ini kan jadi problem ya. Nah, ini kenapa? Karena digunakan untuk memahamkan kehendak Allah menggunakan bahasa manusia yang dihitopi kala itu. Begitu. Jaglul An-Najjar misalkan, karena dia saintis ya, seorang ahli biologi, seorang ahli fisika dan yang lain. Dia ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kebetulan Jaglul An-Najjar ini punya dua concern di dua bidang, Quran dan hadis. Dia itu menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran itu menggunakan pendekatan sains. Nah, ini. Jadi bayan muradin ala taqadil basar itu seperti itu. Jadi dia menjelaskan sesuai dengan bahasa manusianya. Jadi ojo menjelaskan ayat Al-Quran tapi tidak menggunakan bahasa mereka. Ya susah sekali mereka paham. Seperti tafsirnya Mbah Soleh Darat misalkan, Fayadur Rahman. Itu kan karena usulannya Raden Ajeng Kartini, ketika saya itu orang Jawa, saya itu orang perempuan mau belajar tafsir, tapi tafsirnya itu sendiri tidak tidak relevan terhadap kami. Saya butuh tafsir lokalitas yang kira-kira mudah saya pahami. Akhirnya Mbah Soleh Darat merespon, membuat semacam tafsir Fayadur Rahman tadi. Nah itu, jadi kalau kalian nanti membuat tafsir ya harus sesuaikan kira-kira objek yang akan membaca tafsir saya ini siapa. Itu ini adalah tafsir, jadi mencoba untuk menjelaskan, jadi semacam syarah tafsir itu ya. Caranya apa Pak? Ya nanti ada caranya. Kalau pernah belajar ulumul Quran dan ya nanti bisa tahu caranya, banyak sekali ya. Ada maki madani, ada muhkam mutasyabih dan seterusnya. Itulah tafsir. Kalau takwil gimana Pak? Kalau takwil itu, kalau di sini disebutkan ada dua istilah ya. Ya, kalau secara logawi saya tidak akan menjelaskan ini. Silakan dibaca sendiri itu. Kalau secara istilahnya itu ada bimakna awwalahu ilaihil mutakallim au ma awwalu ilaihil kalam wa yarji'u. Wal kalamu inama yarji'u wa ya'udu ila haqiqatihi allati hiya ainal maqsud. Wa huwa naw'ani insya' wa ikhbar. Wa minal insya' al-amr. Terus yang kedua, oh ya, silakan dulu yang pertama. Jadi takwil itu sebenarnya seseorang itu berusaha untuk mengetahui hakikatnya. Hakikat itulah yang sebenarnya dikehendaki, ainil maksud. Nah itu. Jadi caranya bagaimana? Ini beda-beda caranya ya. Caranya beda-beda. Caranya beda-beda itu.
Oke, misalkan begini. Tadi saya menyebutkan di sini. Sebentar, di mana ya? Takwil. Jadi saya sempat membaca kok. Sambil saya carikan ya. Itulah pakai kitab ini aja ya. Oke. Karena Rasulullah, contohnya gini, fatawilul amr itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i wa sujudi subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Quran. Ini dasar kata-kata ini ya, ini sumbernya dari mana? Ini kemudian ini diambilkan dari Ainul Maqsud, kata dari surat apa itu? Surat An-Nasr ya, surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kata-kata ini kemudian diartikan, dimaknai sebagai perintah untuk membaca tasbih dan istighfar. Innahu kana tawwaba, innahu kana tawwaba itu siapa itu? Jadi Allah itu sangat menerima taubatnya seseorang ya. Nah, sehingga karena Allah sifatnya itu menerima taubatnya seseorang, maka ketika sholat atau apa itu membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini dari pengertian innahu kana tawwab. Jadi penekanan inilah yang kemudian penting. Nah, maka ini bersifat amar, fatawilul amar. Sementara takwilul khabar ini semacam memberikan pengertian terhadap sebuah takwil. Misalkan kata-kata gini, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghairal ladziina kunna na'mal. Nah, itu surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf. Jadi ini sifatnya fasal Alkitab ini apa? Sing dimaksud fasal kitab itu ojo sampai di apa itu jenenge? Ditunggu-tunggu, karena apa? Mas. Penyampaian makna dari Al-Qur'an ini loh maksudnya. Jangan sampai ditunggu, karena apa? Dia harus menggunakan takwil. Ai majma'ah barul Qur'an bi wuqu'ihi minal qiyamah wa asyratiha. Jadi fasal kitab ini yang menyampaikan sampai pada hari akhir ini. Jadi kata-kata yang terkait dengan jadi maksud dari fasolna ala ilmin ini apa ini sebenarnya? Nah itu loh, dari ayat ini ya. Kemudian ini ditegaskan, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi falana min syu'a'i fayasfa'u itu. Jadi kita jangan sampai menunggu-nunggu itu. Jadi kitab Al-Qur'an itu kalau menurut ini ya, takwil itu gak bisa diketahui sampai hari kiamat pun gak bisa. Kalian dulu ila ta'wilahu. Nah itu. Tapi beda dengan surat Al-Baqarah itu. Wala ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Ini kalau beda wakaf saja beda ini ya. Kalau beda wakaf saja itu beda pengertian. Misalkan warrasikhuna wala ya'lamu ta'wilahu, dan seseorang tidak akan bisa mengetahui takwilnya. Takwilnya apa? Takwilnya ayat Al-Qur'an itu
illallahi, kecuali Gusti Allah, kan gitu. Illallah. Kalau kita koma di situ, kemudian kita lanjutkan warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna. Adapun orang-orang yang paham atau dalam tentang ilmunya, dia hanya mengatakan amanah. Jadi kalau kita berhenti di situ, maka sesuai dengan ayat ini surat Al-A'raf tadi, takwil itu tidak bisa diketahui, jadi jangan sampai ditunggu-tunggu. Itulah karena takwil ini, karena tadi saya mengatakan sebagai ainul maqsud, ya itu yang memang ini ya, hanya Allah yang mengetahui. Kalau berdasarkan surah Al-Baqarah tadi ya, warasim wala ya'lamu ta'wilahu illallah, koma lagi warasikhuna fil ilmi. Tapi kalau berhentinya di setelah warasikhuna fil ilm, berarti yang mengetahui takwil itu bisa Allah, juga bisa orang yang paham terhadap agama itu tadi. Maaf kok agama, ilmunya dalam. Nah ini beda dengan takwil al-ahbar ini, jadi pandangannya sudah berbeda. Nah, jadi takwil ini lebih berusaha untuk mengetahui dari hakikat itu sendiri, ainul maqsud kalau dalam bahasanya Mana'ul Qatan ini. Dia mentakwil. Nah begitu kira-kira. Tapi ada yang mengatakan takwil itu mirip dengan tafsir, bahkan ada yang mengatakan takwil ya tafsir itu. Tapi di sini ada penjelasan terkait dengan perbedaan tafsir dan takwil. Ya, jadi ikhtilafal ulama fil farq bainat tafsir wa ta'wil. Wa ala dawi ma sabaqa fi ma'an tafsir wa ta'wil nastati' an nastakhlis ahamul ara' fi ma ya'ti. Pertama, idza qulna inat ta'wil huwa tafsirul kalam wa bayan ma'nahu. Jadi takwil itu menafsirkan kalam. Jadi teksnya itu bagaimana, itu yang kemudian ditafsirkan, sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan maknanya, itu takwil. Nah, kalau dalam makna yang pertama ini, otomatis takwil dan tafsir ini sama pengertiannya. Pengertiannya sama. Wat tafsir, fatawil wat tafsir ala hada mutaqarribani atau mutaradifani. Jadi ini dalam pengertian yang pertama itu sama. Tapi kalau dalam pengertian yang kedua, tidak takwil huwa nafsul murad bil kalam. Jadi takwil itu ya tadi yang saya sebut ainul maksud, jadi yang diinginkan, hakikatnya dari apa yang diinginkan dalam kalam itu sendiri. Wa ta'wilu talab nafsil al-fi'l al-matlub. Wa ta'wilul khabar nafsi syai' al-mukhbar bih. Fa'ala hada yakunul farq kabiran baina tafsir wa ta'wil. Yang tafsir sarhu wa idahilil kalam. Jadi kalau ta'wil kan memang apa ya tadi menyebutnya nafsul murad bil kalam tadi. Jadi hak yang diinginkan, ainul maksudnya tadi. Sementara kalau tafsir itu hanya sebatas apa? Menjelaskan kalam, syarh. Nah, dia menjelaskan itu sendiri. Nah, itu. Jadi ini penafsir, model-model penafsiran ini kemudian banyak sekali ya nanti. Ada yang jadi misalkan kayak perkembangan kontemporer ini, misalkan tafsir yang sudah menggunakan pendekatan hermeneutik misalkan. Jadi ini kebanyakan menggunakan pengertian yang pertama. Pengertian pertama, kenapa? Karena mereka lebih menyederhanakan pengertian tafsir dan takwil, sama itu dia. Sebenarnya dia punya otoritas untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh teks itu. Karena dia beranggapan begini, teks itu kalau sudah dilempar ya liar, siapapun berhak memberikan makna. Nah, di situ siapapun berhak memberikan. Kalau kita mencoba untuk masuk ke horizon autor misalkan,
Ya kita susah sekali karena author Al-Quran itu kan Allah yang keberadaannya itu tidak seperti kita yang hidup di dunia nyata. Nah itu, nah kira-kira gitulah. Oke, kalau ada pertanyaan itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa tadi, wahyu, Al-Quran, tafsir dan takwil. Insya Allah kita mulai pertemuan yang akan datang kita bahas terkait dengan bagaimana sih perkembangan tafsir era awal. Kita akan berbicara pada masa Ibnu Abbas terlebih dahulu. Ya, saya hanya berhenti pada proses penafsiran, adanya tafsir itu bagaimana. Ya, sampai pada masa apa ya jenisnya, pembukuan standarisasi tafsir. Karena ulumul Quran itu tidak serta-merta langsung ada ketika Al-Quran sudah diturunkan, tapi teori ulumul Quran itu baru datang belakangan. Lah, tapi kok sudah ada tafsir paling awal Pak? Ya itu insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kita bisa chatting menggunakan WA group ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.